Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, apa kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, diluaskan pintu rizki, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik dengan tetap menjaga alam, agar apa yang ditanam memiliki keseimbangan ekosistem yang baik. Karena jika tanahnya dijaga kesuburannya, maka tanaman pun akan tumbuh baik, sehat dan optimal. Yang paling utama, kurangi pemakaian pupuk kimia secara berlebihan agar tanah tetap gembur dan subur. Dan ini update terbaru perkembangan cabai kaliber di usia 32 hari setelah tanam. Alhamdulillah hingga hari ini pertumbuhannya tetap sehat dan optimal ya. Perlu kawan ketahui juga bahwa tingkat kesuburan tanah dan kesehatan tanaman ditentukan dari bagaimana cara olah lahan yang dilakukan. Silahkan bisa kawan-kawan simak bagaimana cara olah lahan yang saya lakukan yang tanpa memakai pupuk dasar kimia. Di usia 31 hari setelah tanam, saya lakukan perawatan rutin untuk menjaga tanaman ini terbebas dari serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur dengan mengaplikasikan fungisida yang tepat sasaran. Aplikasi pupuk makromajemuk dan diimbangi dengan pemberian nutrisi organik untuk meningkatkan kualitas tanaman. Saya jelaskan di awal video ya bahwa semua pupuk yang dijelaskan dicampur bersamaan. Sebelum saya bahas dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan di usia 31 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara agar pertumbuhan tanaman tetap optimal, saya aplikasikan pupuk makromajemuk yang tinggi unsur hara fosfat sebesar 61%. Unsur fosfat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan tunas agar pertumbuhannya sehat dan seragam. Semakin banyak tunas yang dipelihara, maka unsur fosfat ketersediaannya harus tercukupi lebih banyak karena unsur fosfat untuk memacu pertumbuhan perakaran. Aplikasi pupuk Merauke MAP sebelumnya digunakan dengan cara dikocor di usia 22 hari setelah tanam. Jarak waktu dari pemakaian sebelumnya 9 hari ke pemupukan sekarang. Saya lebih memilih Merauke MAP ketimbang Ultradap ya. Selain harganya lebih murah, kandungan fosfatnya juga lebih tinggi dan memiliki kelebihan yang lain. Tapi semua itu kembali pada pilihan kawan-kawan ingin menggunakan Ultradap ataupun Merauke MAP sesuai selera masing-masing. Kemudian untuk dosis Merauke MAP saya gunakan 3 sendok makan tiap tangki 16 liter, kurang lebih 2 gram per liter. Selain pupuk makromajemuk, saya aplikasikan juga produk Jimmy Hantu multiguna eksklusif. Pupuk organik ini adalah nutrisi esensial yang paling penting untuk meningkatkan kualitas vigor tanaman. Nutrisi esensial ini diibaratkan kesempurnaan bumbu makanan untuk tanaman ya. Jika diibaratkan pupuk makromajemuk MAP adalah makanan pokok ataupun nasi, pupuk multiguna ini berfungsi sebagai bumbu penyedap. Sekalipun pemakaian pupuk sintetis ataupun pupuk kimia memakai dosis yang kecil, tapi tanaman bisa kenyang ataupun tercukupi kebutuhannya dengan adanya nutrisi organik ini. Karena percuma menggunakan pupuk kimia dengan dosis lebih banyak, tapi tidak bisa 100% diserap tanaman. Yang ada, tanaman jadi penyakitan, tanah semakin rusak karena endapan pupuk kimia yang tidak diserap tanaman 100%. Aplikasi Jimmy Hantu multiguna ini pemakaian yang kedua di masa pertumbuhan ya. Untuk aplikasi yang pertama saya gunakan di usia 21 hari setelah tanam.
Pemakaian dari aplikasi pertama dan kedua jaraknya 10 hari sesuai anjuran pada botol kemasan. Untuk dosis Jimmy Hantu Multiguna eksklusif, saya gunakan 3 tutup tiap tangki 16 liter. Kemudian, selain aplikasi pupuk makro majemuk dan nutrisi organik Jimmy Hantu, saya aplikasikan juga fungisida untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Salah satunya penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun jangan pernah disepelekan, karena jika dibiarkan, penyakit ini akan merajalela dan penyebarannya begitu cepat yang membuat seluruh daun berubah menjadi coklat kehitaman dan lambat laun menyerang secara keseluruhan. Gejala awal bermula dari kondisi daun terdapat bulat kecil melingkar berwarna hitam kecoklatannya. Seiring berjalannya waktu, jika tidak diantisipasi dengan cepat, bulat kecil tersebut akan melebar ke bagian tepi daun, yang nantinya daun tersebut menjadi kering seperti terbakar. Kemudian, seluruh daun berguguran dan rontok. Setelah rontok, maka jamur akan berpindah dan menyerang daun berikutnya. Untuk mencegah timbulnya penyakit jamur, saya gunakan fungisida antrakol sebanyak 1,5 sendok makan. Fungisida ini berbahan aktif propineb sebesar 70%, memiliki cara kerja kontak bersifat protektif. Cara kerja kontak membunuh OPT ataupun organisasi pengganggu tanaman secara langsung, berbeda dengan cara kerja sistemik ataupun translaminar. Dikarenakan pupuk organik Jimmy Hantu tidak disarankan pemakaiannya dicampur bersamaan dengan insek dan fungi, sehingga untuk pemakaian insek saya aplikasikan di waktu tertentu. Pemakaian Jimmy Hantu aplikasi pertama saya campur dengan insektisida, aplikasi yang kedua yang sekarang saya campur dengan fungisida. Jika kawan-kawan ingin mendapatkan lebih banyak informasi bermanfaat dari teknik perawatan yang saya lakukan, jangan pelit untuk berikan like jempolnya ya. Jangan sungkan untuk tinggalkan komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar semua informasi yang saya sampaikan bisa menjangkau lebih banyak orang, karena masih banyak orang yang keliru dalam mempelajari ilmu pertanian, khususnya pertanian cabai. Karena tugas kita menyampaikan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadilah orang yang bisa memberi manfaat, karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kata penutup, bertani adalah pilihan, maka menjadi petani yang sukses itu harus penuh perjuangan. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.